Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya di pagi hari ini yang cukup cerah. Hari ini Pak Ais akan membawakan sharing dhamma yang cukup ringan, yang Pak Ais rasa ibu bapak semua sudah tahu, sudah pernah dengar, sudah pernah baca, yaitu tentang akar dari kejahatan. Apakah kira-kira sudah tahu kalau dari akar kejahatan itu apa? Akar kejahatan yang pasti kita semuanya pernah memilikinya. Apakah ada yang tahu akar kejahatan itu? Lah, betul. 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Sudah ingat sekarang loba, dosa, dan moha? Sering kita ucapkan, pernah kita ucapkan, dan kemungkinan juga pernah kita lakukan. Yang pertama adalah loba. Loba adalah keserakahan. Keserakahan tentang apa? Semua hal. Jangan berpikir bahwa keserakahan itu hanya tentang makanan, hanya tentang harta atau uang. Tetapi berbagai macam keserakahan yang tidak kita sadari itu pernah kita lakukan. Contohnya yang tidak kita sadari adalah berpikir, besok mau ngapain ya? Besok mau ngapain? Loh, kan itu nggak serakah, Pak Ais. Itu kan memikirkan besok supaya kita lebih semangat. Iya, betul. Alangkah lebih baiknya kalau kita berusahanya itu hari ini, saat ini. Anggap saja besok itu kita sudah pindah ke alam lain. Jadi kita berusahanya hari ini. Berusaha dengan sebaik mungkin, berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan tidak serakah, tidak berlebihan. Kadang kita berpikir seperti itu tidak masalah, tidak apa-apa, sesekali tidak apa-apa. Tapi dari sesekali ini timbul lagi yang namanya keserakahan itu lagi. Kan kemarin udah tidak apa-apa, besok berarti lagi tidak apa-apa. Terus diulangi. Sampai itu menjadi suatu kebiasaan yang dianggap baik oleh diri sendiri. Ya. Kata-kata baik itu tidak semua orang bisa diterima. Baiknya Pak Ais dengan baiknya ibu bapak itu berbeda. Baiknya ibu bapak dan Pak Ais itu berbeda. Tetapi baiknya Pancasila Buddhis itu bagaimana? Kita semuanya bisa. Baik itu tidak melulu tentang diri sendiri. Menurutku kan baik, jadi harus menurut orang lain juga baik. Enggak. Karena kebaikan menurut diri sendiri itu belum tentu diterima oleh orang lain. Tetapi kalau kebaikan dari ajaran Buddha atau Dhamma itu baik untuk semua orang. Jadi dalam loba atau keserakahan ini kita harus benar-benar hati-hati. Karena ada keserakahan yang halus yang tidak bisa kita sadari atau mungkin bahkan tidak kita sadari selama ini. Yang membuat itu menjadi kebiasaan yang tidak apa-apa. Kan juga tidak merugikan orang lain. Toh saya juga tidak rugi. Saya melakukan setiap hari pun juga tidak apa-apa.
hal-hal yang dirasa seperti itu adalah hal-hal yang kurang baik. Baik kan menurut diri sendiri, menurut pemikirannya sendiri. Tetapi kalau kita lakukan terus menerus, ya lama-lama kita juga akan mengalami kerugian. Keserakahan ini muncul dari mana sih? Pertama kali muncul dari pikiran. Tindakan mesti akan muncul, tapi sebelum tindakan pasti akan dari pikiran. Berbuat baik lebih banyak dari kemarin, termasuk keserakahan atau tidak. Hari ini aku bertekad akan berbuat baik lebih banyak lagi. Hari ini hari Minggu, aku bisa datang ke wihara, melaksanakan puja bakti, mendengarkan dhamma, dana paramita, berkumpul dengan teman atau berkumpul dengan orang yang dicinta. Perbuatan baik. Apakah termasuk dalam keserakahan? Membuat karma baik lebih banyak dari hari sebelumnya. Apakah termasuk keserakahan? Ini diem kenapa ya? Ini tidak ada kata salah kamu dihukum, enggak. Kita sharing, kita saling belajar dhamma di sini. Termasuk atau tidak? Enggak. Ada yang bilang termasuk? Tergantung dari niat kita. Kalau niat kita, aku akan melakukan perbuatan baik supaya aku dipuji orang. Dalam agama Buddha itu ada namanya karma. Karma setiap detik itu berbeda. Perbuatan, hasil dari perbuatan itu selalu berbeda. Sekarang aku berpikir, aku besok akan bertekad, tekadnya bagus. Tapi ada kata-kata, supaya dipuji orang. Nah, ada dua perbuatan yang sudah kita lakukan dalam satu waktu. Perbuatan baik karena kita sudah bertekad. Yang kedua adalah perbuatan buruk karena kita mengharapkan orang lain notice atau orang lain memuji kita. Sesimpel itu perbuatan. Tetapi kita nggak sadar. Loh, kan saya udah bertekad, Pak Is. Iya, bertekadnya bagus. Tetapi kata-kata di belakangnya itu kurang tepat. Ya, dalam Nidikanda Sutta, penimbunan harta terbaik adalah penimbunan harta yaitu berupa kebaikan, kebajikan. Ditimbun, tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Karena perbuatan yang kita lakukan ya kita sendiri yang akan menerimanya. Kita menanam mangga, nggak mungkin juga akan tumbuhnya padi. Tapi kalau kita menanam padi bisa tumbuh yang namanya rumput ya. Jangan diartikan seperti itu ya karma ya. Jadi kalau kita menanam mangga ya pasti akan memetik mangga. Kalau kita menanam padi pasti akan memetik padi. Seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik lebih baik lagi dari kemarin itu tergantung dari pikiran atau niat kita di awal. Kalau niat kita berbuat baik supaya dipuji orang lain berarti itu adalah perbuatan yang kurang baik. Tetapi kalau kita berbuat baik karena kita mampu, kita mau, itu adalah perbuatan baik yang benar. Tidak serakah, tetapi harus kita juga melihatnya. Perbuatan baik ini bisa diterima oleh orang lain atau tidak ya? Perbuatan baik ini bisa diterima oleh siapa saja. Kalau perbuatan baik ini tidak diterima oleh orang, tidak bisa diterima oleh orang lain, berarti itu perbuatan yang kurang baik. Jadi itu namanya loba yang sudah terlalu, serakah sekali, membuat perbuatan baik tetapi untuk kejahatan, untuk membuat makhluk atau orang lain menderita. Jadi harus kita perlu ingat, bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus atau tidak terus-terusan dalam perilaku keserakahan. Bagaimana? Supaya kita nggak serakah, supaya kita tidak loba. Kita harus merasa puas. Yang pertama kita harus merasa puas. Syukurlah hari ini sudah cukup.
syukurlah saya sudah mendapatkannya. Dan juga selain kita merasa puas, kita juga harus bisa melepas. Melepas apa? Melepas keinginan-keinginan kita yang selalu bertumpuk. Hari ini saya sudah bisa mendapatkan untung 10 juta dengan hasil yang baik, dengan cara yang baik. Bagaimana besok supaya untungnya bisa 2 kali lipat? Oh iya, kita kurangi aja sedikit. Kan juga enggak tahu. Yang penting saya mendapatkan untung. Itu adalah perbuatan yang kurang baik. Mendapatkan keuntungan tetapi merugikan orang lain. Tidak kita sadari, kan sedikit enggak apa-apa. Enggak masalah, enggak akan terasa. Stop sampai di sini. Dari sedikit, kan dalam menabung katanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah itu juga perbuatan jahat yang kita lakukan sedikit, tapi kalau kita lakukan terus menerus menjadi suatu kebiasaan, ya lama-lama kan menjadi bukit itu tadi. Sedikit lah, lama-lama jadi banyak. Seperti saat kita menghitung beras, mungkin Bapak Ibu nggak ada yang menghitung beras ya. Satu kita taruh. Misalnya perbuatan buruk 1, perbuatan buruk lagi 1, pindah 1 minggu baru 1 gelas misalnya, nggak kerasa. Dimasak pun cuma cukup buat 2 orang. 1 bulan baru 5 gelas, dimasak paling baru cuma buat makan pagi, siang, sore, sedikit Pak, enggak apa-apa. Ya itu kan kita ibaratkan dengan beras, ya kan? Dari hal yang sedikit lama-lama akan jadi banyak, lama-lama akan jadi suatu yang akan menimpa kita. Perbuatan buruk itu bagaimana? Perbuatan buruk itu pasti kita akan, setiap kita melakukan perbuatan buruk di kehidupan selanjutnya ataupun bahkan besok, kita akan menerima akibatnya. Bagaimana karma berproses? Karma berproses itu seperti kita menanam, pasti kita akan menuai. Dan kapan menuainya? Dari perbuatan kita sendiri. Semakin kuat perbuatan kita, semakin cepat juga atau semakin besar juga akibatnya. Entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jadi kita harus berani melepas, berani melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tidak membuat kita menjadi loba. Dalam sekolah minggu itu ada lagu si loba, buncit perutnya. Karena si loba serakah orangnya. Serakah di sini tuh serakah. Kalau si loba yang sekolah minggu itu buncit perutnya karena suka makan, ya. Karena karakternya memang agak gemuk, jadi buncit perutnya. Itu supaya anak-anak itu lebih mudah. Oh, jadi jangan serakah. Kalau dirasa sudah cukup, ya sudah. Cukup ya cukup. Tapi kalau belum ya silahkan tambah lagi. Tapi di sini adalah tambah perbuatan baik, bukan tambah perbuatan yang kurang baik. Itu yang pertama adalah keserakahan atau loba. Yang selanjutnya setelah loba adalah loba, iya. Setelah loba adalah moha. Loba, dosa dulu ya, dosa dulu aja. Dosa adalah kebencian. Kebencian ini biasanya dari hal-hal yang sepele yang biasa dilakukan. Jujur, Pak Ais banyak dibenci, tidak disukai oleh muridnya. Pak Ais suka marah-marah. Pak Ais kalau ngasih PR banyak. Pak Ais kalau ngasih tugas lebih dari 10. Enggak apa-apa. Tujuannya bukan untuk membuat murid-muridnya Pak Ais itu merasa capek, merasa lelah, merasa dikerjain, tetapi untuk kemajuan murid-muridnya Pak Ais. Enggak mungkin Pak Ais memberikan tugas tanpa alasan. Ya kan? Biarlah rasain kalian semua. Tak kerjain Pak Ais, tak kasih PR 20 soal. Harus dikumpulkan nanti malam.
tanpa alasan apapun supaya anak-anak merasa capek, enggak. Karena ada sesuatu. Karena membuat supaya mereka paham tentang materi, ya. Kebencian itu berawal juga dari pikiran kita. Contoh yang paling mudah, saat kita misalnya pergi ke suatu tempat, ke mall saja. Kita bertemu seseorang yang kita kenal. Itu ada si A. Nah, semoga dia lihat. Sudah mungkin nengok tetapi tidak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Bertemu seseorang tetapi kita nengok tetapi kita tidak lihat itu karena kita fokusnya bukan ke orang tetapi kita mungkin fokusnya ke barang atau ke toko atau ke orang lain. Ih, sombong sekali sih dia, kan kita kenal loh. Habis itu timbullah, oh awas aja kamu nanti kalau ketemu aku nggak akan nyapa kamu duluan. Berawal dari pikiran. Ya memang kadang itu manusia itu apalagi penglihatan kita, kalau sudah tertuju pada suatu hal yang menarik, yang lainnya pasti akan tidak kita perhatikan. Di sana ada diskon tuh 70%. Bahkan di sebelahnya diskon itu ada teman kita, ada mungkin teman di wihara atau teman arisan atau apapun. Tapi kita tidak melihat karena kita fokusnya hanya pada diskon. Nah, orang itu atau teman kita pasti ih, sombong sekali sih dia, lihat padahal lo. Tapi kita itu nggak lihat, bener-bener nggak lihat. Pak Ais beberapa kali seperti itu. Loh kok Pak Ais lihat kemarin nggak nyapa? Hah? Di mana? Di sini? Hah? Maaf kemarin nggak lihat, lo Pak Ais lihatin saya. Hah? Kalau Pak Ais lihat dan kenal pasti akan menyapa. Tapi kalau walaupun Pak Ais kenal tapi nggak lihat, ya nyapanya bagaimana? Begitu. Kebencian itu berawal dari hal-hal yang sepele. Ya, dari hal-hal yang tidak kita sadari. Ya, kebencian yang begitu, dendam, dari persaingan bisnis, dari persaingan suatu lomba. Jangan salah, lomba sekolah minggu pun juga anak-anak sekolah minggu itu melakukan hal yang apa ya dikatakan sebenarnya nggak perlu. Aku bersaing dengan dia, walaupun 2 orang ataupun 4 sampai 5 orang ini semuanya sahabatan, tapi bersaingnya kalau sehat tidak apa-apa, bersaing karena kemampuan. Tapi kalau bersaing secara tidak baik, aku akan melakukan misalnya A supaya dia kalah. A ini adalah perbuatan yang nggak baik, kebenciannya mulai tumbuh. Dari sebelum itu ada keserakahan, aku ingin mendapatkan sesuatu, tapi dengan cara yang A, aku ingin menjegal dia supaya dia tidak bisa melanjutkan lomba, supaya dia kalah. Itu adalah perbuatan yang simpel dari pikiran dulu. Aku tidak suka dia, dia adalah rivalku, dia adalah musuhku. Walaupun sebelumnya mereka berteman. Tidak mau seperti ini, aku harus menang, aku harus mendapatkan juara 1, aku harus mendapatkan hadiah. Tidak seperti itu. Dengan hal demikian kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menghindari dari kebencian? Supaya aku nggak benci nih. Ada yang tahu? Bagaimana supaya kita tidak berlarut dalam kebencian? Dengan tahu yang benar, tahu yang salah. Bahasa palinya adalah tahu yang benar, tahu yang salah. Melakukan sesuatu dengan kebenaran, tidak melakukan sesuatu karena kesalahan. Adalah panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan kata mudahnya adalah tahu yang benar dan tahu yang salah. Tidak melakukan yang salah, melakukan yang benar. Lebih mudahnya seperti itu. Saat kita menumbuhkan sifat panya atau bijaksana, maka kebencian itu lama-lama tidak akan ada. Tetapi kalau kita
tidak mengembangkan yang namanya kebijaksanaan, kebencian itu akan terus menerus dalam pikiran, dalam hati kita, akan terus menerus. Saat kita tahu yang benar dan tahu yang salah, maka kebencian itu ya lama-kelamaan akan hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan praktek ini, yaitu praktek tentang perbuatan. Memasukkan garam dalam 1 gelas air, kita cicipi pasti akan pahit. Akan asin. Saking asinnya jadi pahit. Terus kemudian kita tambah air sampai air itu meluber. Terus tambahin air terus. Lama-lama rasa asin itu akan berkurang. Tetapi ingat, kandungan garam itu masih. Jadi kita tidak bisa menghancurkan atau melenyapkan karma buruk dengan terus-terus berbuat baik. Tetapi dengan kita melakukan perbuatan baik terus-menerus, efek dari perbuatan buruk itu lama-lama akan semakin menyusut. Bukan hilang, tetapi efeknya akan semakin berkurang. Ya, jadi jangan beranggapan aku selalu melakukan perbuatan baik supaya perbuatan burukku hilang. Tidak bisa. Tidak sesimpel itu. Jadi kalau kita sudah berbuat buruk, ya kita akan mendapatkan perbuatan buruk. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik, jadi hasilnya juga akan baik. Seperti itu, sesimpel itu. Teorinya mudah, tetapi untuk prakteknya ya kita rasakan sendiri saja. Kita tidak akan bisa menilai, susah, mudah, tapi kita praktek sendiri. Kembangkanlah panya setiap saat. Kembangkanlah kebijaksanaan supaya kebencian kita lama-kelamaan akan berkurang. Semakin kita berkurang, semakin baik juga kita dalam kehidupan ini. Ingat, mulai dari pikiran dulu. Pikiran kita terkondisikan. Supaya aku tidak benci, aku harus menebarkan, mempraktekkan kebijaksanaan. Ya, rendah hati, tidak semena-mena. Saat kita semena-mena, kebencian juga akan tinggi. Kebencian juga bisa kita rasakan kalau kita memiliki jabatan. Keserakahan pun juga demikian. Kalau semakin jabatan kita tinggi, maka kebencian kita akan semakin bertambah. Aku sudah mendapatkan jabatan level 1. Level 2 itu susah, karena di level 2 itu ada dia. Dia selalu menjelek-jelekan. Bagaimana supaya aku bisa naik? Aku akan menjatuhkan dia. Aku akan menjatuhkan dia. Nah, kebencian bertambah. Bagaimana aku sudah ke level 2 tetapi aku langsung ingin ke level 4? Aku harus menginjak level 3 dulu tapi. Bagaimana supaya level 3 itu bisa terinjak? Aku akan membuat dia celaka. Kebencian lagi. Kebencian lagi. Dan ingat, teman dengan sahabat itu berbeda. Teman itu masih memiliki kebencian. Tapi kalau sudah sahabat itu tidak ada kebencian. Sahabat yang baik dalam agama Buddha disebut kalyanamita. Jika kita memiliki kalyanamita, kebencian itu tidak ada. Jika seseorang itu sudah terjerumus dalam kebencian, maka kalyanamita akan mengingatkan, wahai sahabat, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yuk kita kembali ke perbuatan baik. Tapi kalau kita punya teman yang sama-sama memiliki kebencian, aku loh tidak suka sama dia. Oh sama aku juga nggak suka. Gimana caranya ya supaya kita bisa menghancurkan nih ibaratnya gitu dia. Nah, berawal dari teman yang kurang baik, jadilah satu komplotan yang kurang baik juga. Beberapa waktu lalu Pak pernah dengar sendiri, semakin pelan omongan kita semakin valid juga beritanya. Katanya seperti itu. Kalau ada orang yang gosip, semakin pelan bicaranya, nada bicara katanya semakin
valid infonya. Apakah benar? Apakah seperti itu? Kan semakin pelan semakin valid juga infonya. Tapi kalau kencang katanya belum valid. Apakah seperti itu? Info yang semakin pelan adalah info yang semakin valid. Tapi kalau yang kencang berarti belum valid. Belum A1 katanya. Ya seperti itu. Kalau kita memiliki sahabat ataupun kalyanamita, kebencian itu tidak akan bisa muncul. Tapi kalau kita cuma memiliki sahabat ataupun teman yang tidak ada di kalyanamita ini, ya kita akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Yang pertama adalah keserakahan, yang kedua adalah kebencian, yang ketiga adalah kebodohan batin. Kebodohan batin ini biasanya juga sangat halus, tidak bisa kita sadari. Seringkali tidak kita sadari. Ya. Seringkali tidak kita rasakan karena ya udah enggak apa-apa. Ya itu lagi, lawan kata dari panya. Sebenarnya dia itu tahu bahwa perbuatan ini atau perbuatan itu tidak baik, tetapi tetap dilakukan. Enggak apa-apalah sekali. Enggak apa-apalah. Kan ini juga perbuatannya tidak merugikan. Contoh perbuatan yang tidak baik tapi kita lakukan, yang pernah dilakukan, enggak apa-apa, ora popo gitu katanya. Sekali. Perbuatan yang kurang baik tapi kita lakukan dan terus kita lakukan adalah, ada yang mau memberikan contoh? Aku tahu ini perbuatannya nggak baik, nggak apa-apalah sekali doang. Ada yang mau memberikan contoh? Perbuatan itu kita tahu kalau kita lakukan itu nggak baik, tapi udah apa-apa sekali yuk. Apa? Perbuatan yang kita tahu tidak baik tapi kita tetap lakukan adalah ya, ada yang mengatakan berbohong. Oke, ada juga yang mengatakan tadi apa? Selain berbohong, apa? Pembunuhan yang kecil-kecil saja. Membunuh nyamuk, membunuh kecoa. Tapi ingat tujuan kita membunuh apa? Membunuh nyamuk untuk apa? Membunuh kecoa untuk apa? Ya, berbohong sudah tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik atau kurang baik, tapi tetap kita lakukan. Ya, mencuri juga bisa. Ada beberapa beberapa contoh tentang mencuri. Mencuri yang tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan oleh orang lain atau bisa kita rasakan adalah mencuri waktu seseorang. Loh, mencuri waktu itu bagaimana? Waktu kan tidak bisa dicuri. Waktu yang punya hanya kita. Waktu itu kita sendiri yang menentukan. Kok bisa dicuri? Waktu yang bisa dicuri adalah saat kita sudah memiliki batas waktu maksimal. Pais nanti mohon untuk sharing dhamma, waktu maksimal adalah sampai jam 9. Misalnya nih, alah jam 9 lebih 1 enggak apa-apa. Lebih 1 menit 60 detik enggak ada artinya, ngobrol aja belum selesai, enggak apa-apa. Nah, di situ pencurian yang tidak terlihat, korupsi namanya, korupsi waktu. Nah, korupsi waktu enggak terlihat, enggak kerasa, enggak apa-apa. Cuma waktu 1 menit enggak apa-apa, enggak kerasa. Tapi di situ adalah salah satu perbuatan yang kurang baik juga. Kita tidak bijaksana dalam mengolah waktu. Ya. Lama-lama nanti setelah itu selain korupsi waktu nanti juga terus. Biasanya saya meditasi itu setiap hari 15 menit.
Tapi hari ini ada acara, misalnya acara mau kumpul-kumpul bersama keluarga. Mau misalnya hari ini ada yang ulang tahun nih, nanti kita akan makan-makan. Tapi ini waktunya udah mepet, tapi aku harus meditasi. Oke, tetap meditasi, perbuatan baik dilakukan. Tapi kalau aku 15 menit nanti siap-siapnya lama, harus make up dulu, harus milih baju, milih sepatu, harus pakai parfum dulu, bingung. Kayaknya ndak bisa deh, meditasinya sebentar aja wis 5 menit. Ndak apa-apa. 10 menitnya dikorbankan untuk kita make up, menata baju dan lain sebagainya, untuk persiapan pergi bersama keluarga untuk ya merayakan ulang tahun misalnya. Ndak apa-apa Pak, ndak apa-apa. Itu niat kita. Ndak apa-apa meditasinya cuma 5 menit, tapi ndak baiknya adalah kita korupsi waktunya 10 menit untuk hal yang dirasa sebenarnya itu tidak perlu 10 menit. Mungkin 5 menit cukup. Mengorbankan hal kebiasaan baik kita untuk suatu hal yang memuaskan nafsu kita. Saya nanti kalau nggak make up itu nggak cantik Pak Is. Kalau nggak pakai lipstick itu nanti jadi pucet, kayak orang 1 bulan nggak makan. Jadi malu nanti kalau foto, jelek, nggak mau. Nanti kalau saya nggak pakai baju yang matching, yang cocok dengan sepatunya, nanti jelek. Masa bajunya warna merah, sepatunya warna putih, nanti jadinya kayak bendera, nanti merah putih di tiang bagaimana. Nah, semakin kita menurutin nafsu kita, semakin kita menurutin keinginan kita, hal-hal yang baik yang kita lakukan, kebiasaan yang baik yang kita lakukan, ya lama-lama akan kita korbankan. Nah, ya. Bagaimana kita menghilangkan kebodohan batin yang ya ibaratnya setiap saat bisa kita rasakan. Kebodohan batin yang pasti pernah kita lakukan. Rajin-rajinlah kita konsentrasi. Pasti tidak mengatakan meditasi. Lebih tepatnya adalah konsentrasi, sadar. Sadar. Saat kita konsentrasi, saat kita sadar, kita pasti akan melakukan hal yang baik. Kebodohan batin kita akan berkurang. Kenapa tidak contohnya meditasi Pak Is? Pak Is sendiri yang pernah melakukan, Pak Is sendiri yang mempraktekkan. Saat kita meditasi, menit-menit pertama mungkin akan konsentrasi. Tapi saat kita sudah merasakan bosan, saat kita sudah merasakan tidak nyaman, konsentrasi kita, fokus kita, sadar kita akan goyah, akan pecah. Saat kita sudah tidak konsentrasi, pikiran kita akan memikirkan hal yang lain. Habis ini mau ngapain ya? Kenapa sih pemimpin puja baktinya lama sekali meditasinya? Aku udah kesemutan, kaki udah nggak bisa ditekuk lagi, mau diselonjorin. Nggak sadar, nggak konsentrasi. Saat kita nggak sadar, kebodohan batin kita akan meningkat. Kita tidak konsentrasi, kebodohan batin kita akan meningkat. Semua hal kalau kita tidak sadar, kita akan melakukan sesuatu dengan tidak baik. Batin kita tidak akan bisa baik. Kebodohan batin di sini itu tidak melulu karena aku ndak bisa itu, karena aku belum belajar, karena aku belum belajar, enggak. Tapi karena kita sebenarnya sudah tahu, tapi karena kita tidak menyadarinya, hingga timbullah kebodohan batin itu tadi. Kebodohan batin yang tidak kita sadari, yang halus, yang tidak biasa kita sadari. Kita harus sadar, kita harus fokus. Ya. Sebenarnya agama Buddha itu adalah agama yang sadar. Kalau kita sadar, kita beragama Buddha. Makanya dalam Pancasila Buddhis sila yang kelima itu tidak mabuk. Kalau kita mabuk itu kita tidak sadar. Saat kita tidak sadar, kita melakukan sesuatu itu dengan ya tidak seperti kemauan kita. Jika kita melihat orang mabuk-mabukan sampai mabuk, sampai melakukan sesuatu hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, saat ditanya kamu tadi melakukan apa, saat dia sadar, dia tidak akan bisa menjawab dengan baik. Tadi saya hanya gelap, tapi tangan saya sakit.
Kamu tahu tadi kamu sudah memukul saya hingga saya lebam. Pantasan kok tangan saya sakit. Dia nggak sadar kalau dia sudah memukul. Dia nggak sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang kurang baik. Maka kita harus sadar. Saat kita sadar, kebodohan batin kita akan hilang. Lama-lama akan hilang. Tapi saat kita tidak sadar, kita tidak konsentrasi, ya sudah, kebodohan batin lama-lama akan menyerang tanpa kita sadari. Ya. Jadi loba, dosa dan moha yang tidak kita sadari, yang halus, itu adalah salah satu hal yang memicu, yang membuat kita terus melakukan sesuatu yang kurang baik, yang kita anggap terus-menerus baik. Saat hal-hal yang halus itu tidak kita sadari, enggak apa-apa. Itu adalah perbuatan yang lama-lama akan jadi gunung, tadi akan jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan jadi gunung. Terus menerus seperti itu, enggak apa-apa. Tetapi efeknya nanti akan kita rasakan setelah karma buruk itu berbuah. Saat orang lain menegur kita, aduh iya ya, ternyata itu adalah perbuatan yang enggak baik. Oh iya ya, ternyata aku sudah salah. Jujur saja ini Bapak Ibu, kalau kita ditegur orang lain, seneng atau dalam hati, jujur ya, pasti akan walaupun kita cuma iya terima kasih, tapi kenapa sih yang negur harus dia? Iya apa ya? Biasa kalau kita ditegur orang, kalau kita sadar mungkin tidak akan, tapi kalau kita sudah melakukan hal yang baik tapi masih ditegur, kenapa sih? Dalam hati nih, walaupun dalam ucapan kita terima kasih sudah ditegur, terima kasih, enggak apa-apa ya, terima kasih. Tapi dalam hati yang kecil paling, kenapa harus dia? Sampai rumah nanti ngobrol sama orang rumah, aduh tadi saya di wihara ditegur sama si A, padahal saya enggak apa-apa, saya enggak ngapa-ngapain. Bisa-bisanya si A itu tadi negur saya. Tapi waktu ketemu si A ini baik, iya selamat pagi, selamat siang, nah udah ya. Tapi dalam hati ternyata masih dongkol. Ya, kebodohan batin lagi. Ya. Kenapa? Kita tidak sadar. Kita tidak fokus. Kita tidak konsentrasi. Tapi saat kita sadar, kita konsentrasi, ya kita akan bisa lebih fokus. Maaf kamu salah. Oh iya, terima kasih. Dalam hati, oh iya, saya salah. Tapi kalau kita nggak sadar, ngapain sih malah ditegur? Ngapain sih malah diomongin? Gak penting tahu. Nah, jadi kita harus sadar, harus fokus, ya. Kesalahan-kesalahan atau perbuatan buruk yang kita lakukan yang tidak kita sadari seperti itulah yang akan menambah karma buruk kita. Bukan menambah air di dalam air garam itu, tapi menambah garam lagi. Semakin asin hingga pahit nanti rasanya lama-lama. Ya, tambahlah perbuatan baik. Supaya kita tidak melakukan ataupun mempraktekkan loba, dosa, moha, kita harus mempraktekkan aloba, adosa dan amoha. Tidak berbuat demikian. Dalam bahasa Pali A itu tidak. Jadi kalau aloba berarti tidak loba, tidak serakah dan seterusnya. Seperti itu, ya. Banyak-banyak berbuat baik. Lakukanlah, laksanakanlah ajaran-ajaran Buddha. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan Pancasila Buddhis. Ya. Pancasila Buddhis harus kita pegang teguh, ya, harus kita laksanakan. Sulit enggak? Beberapa orang bisa mengatakan sulit, beberapa orang bisa mengatakan mudah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, tetap semangat untuk berbuat baik. Hilangkanlah sifat loba, dosa dan moha dalam diri kita. Ya, Pak yakin semua umat Metawihara bisa melakukan ini. Ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9. Jadi sharing dhamma pada hari ini Pak cukupkan. Semoga ilmu yang singkat ini bisa diterima oleh semua yang ada di sini. Semoga dhamma tetap lestari, sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.